Halo, selamat pagi. Kenalkan, saya Yosua Edward Ferdinand, JCD Moham 004, episode nomor satu ya. Nah, di sini aku akan melakukan brand challenge 2. Pertama-tama, terima kasih kepada Purwadika untuk kesempatan waktunya. Terima kasih juga kepada Mas Tommy sebagai mentor di JCD Moham 004. Oke, aku izin untuk share screen. Di sini aku mau kan brand challenge. Kayak di sini aku udah dapat soalnya. Di sini aku sudah dapat soal nomor satu ya. Jelaskan rekomendasi strategi SEO on page untuk kedua blog berdasarkan audit. Oke, strategi SEO on page berdasarkan audit. Berarti kita harus ngelakuin audit dulu nih. Eh, Audit pertama yang aku lakuin di sini menggunakan SEMrush. Aku udah buka langsung. Yang pertama itu brandnya adalah Tiki. Brand challenge kedua kali ini kelompokku itu menggunakan brandnya itu Tiki dan juga JNT. Kedua ini adalah eh, brand yang berfokus di bidang logistik, di bidang ekspedisi, shipping, yang sudah cukup lama melalang buana ya di Indonesia. Oke, di sini aku langsung aja, aku udah lihat langsung ke issues-nya dari eh, site blognya Tiki. Di sini ada 92 isu duplikat title text. Ada banyak nih errors-nya nih. Duplicate meta description, 78 ke duplicate content issues. Ada permasalahan di internal links-nya dan status code-nya ini mungkin 404 ya. Nah, di sini bisa dilihat juga nih ada warnings-nya dan juga ada notice-nya. Notice-nya gue lebih ke peringatan kecil aja sih. Oke, mungkin kalau dari Tiki berdasarkan soal ya, rekomendasi strategi SEO on page itu berdasarkan SEMrush, memang ini harus diperbaiki semua, satu persatu diperbaiki semua agar nilai dari eh blog site-nya Tiki ini bisa lebih diperbaiki lagi. Karena di sini nilainya masih, site health masih sekitar 75%. Sebisa mungkin bisa di angka 90% supaya websitenya tuh bisa lebih sehat lagi. Nah, di sini bisa dilihat tematik reports-nya juga. Oke. Eh, Sebagai info di sini untuk SEMrush tuh nggak bisa terlalu lama, cuma bisa terbatas 10 klik doang nih. Set auditnya, ini aku di sini ada dashboardnya, pilihannya. Oke, berdasarkan audit, ini memang harus diperbaiki lagi. Berdasarkan statistik, nah ini udah kelihatan nih, cukupnya 13%. Untuk incomingnya, internal links-nya, ada berapa? Oke, aku juga mungkin menggunakan page speed insights. Oh, aku satu lagi JNT. JNT ini aku gunain SEO timer untuk audit. Di Septimer ini, Genti tuh udah hamanannya dapat rating A+. Di sini sudah terbilang sangat bagus. SEO on page sudah A+, tautan juga A+. Mungkin yang harus aku bisa rekomendasikan dari JNT ini adalah memang harus ditingkatkan lagi. Eh, untuk hasil dari Brand Challenge 2 itu, aku ngaudit eh, JNT, permasalahan terbesarnya itu ada di security content. Jadi memang tuh harus lebih berkomunikasi lagi sama tim web developer untuk memaksimalkan safety-nya ya, supaya tidak terserang dari luar. Tuh, oke. Ini siap timernya. Kalau baliknya sudah bagus, memang harus di kalau memang sudah bagus, memang harus di keep up supaya tidak turun. Ini anchor-nya.
Nah, ini domainnya ya. Tapi ini kita abaikan aja dulu ringkasan backlinknya untuk SEO-nya juga. Oke, kalau kita gunain Screaming Frog, di sini aku bikin modenya Spider dulu. Ntar habis itu aku ambil linknya. Dia ini udah ini ya blognya ya. News, start crawling. Nah, Screaming Frog ini biasa digunakan untuk crawling, di mana kita bisa ngecek on page SEO-nya. Aku gunain eh, Screaming Frog ini untuk JNT karena dia terlalu bagus di setiap timer. Aku mau ngecek lagi. Di sini memang batas untuk scrolling di Screaming Frog itu total cuma 500 URL doang. Crawling masih berjalan, tapi kalau kita lihat issues-nya di sini loh. Di sini bisa terlihat security missing-nya itu cukup banyak ya, ada 4. Ini bisa ada lebih lagi security, masalah security juga, no. Sini. Di Screaming Frog sudah dibantu jelaskan ada deskripsinya dan juga how to fix-nya kurang lebihnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk rekomendasi memang harus ada peningkatan ter- lebih baik lagi ya. Oke, aku akan ambil contoh mungkin sedikit dari brand challenge-ku. Ini aku pause dulu aja. Ini brand challenge-ku salah satunya. Oke, ini JNT. Di sini security missing X content type open options header. Memang di sini rekomendasinya adalah untuk menemukan masalah keamanan. Salah satunya ya di sini header respon X harus dilakukan dan diatur nilai no sniff. Nah, tanpa X content ini, browser bisa salah menebak tipe file yang diunduh atau dimuat dari server. Jadi bisa dapat serangan dari luar tuh, menjalankan script berbahaya menggunakan penggunanya. Tuh, oke. Mungkin itu salah satu JNT. Oh, di sini aku juga sekalian jelaskan untuk yang di Tiki. Salah satunya adalah content readability difficult. Di sini aku menggunakan Ahref. Itu memang hapus heading dari elemen non-konten utama. Fokuskan struktur heading hanya untuk isi utama artikel agar lebih mudah dipindai dan dibaca. Nah, bisa dilihat kan juga eh, seperti apa sih di sini. Bentar, geser dulu. Oke. Di sini bisa dilihat nih, H2-nya terlalu panjang kurang lebihnya dan juga penggunaan headingnya H4 tuh sangat banyak ya. Terlalu banyak digunakan. Oke. Tapi memang lebih pasti kita bisa tahu itu memang harus menggunakan Screaming Frog. Di sini bisa tahu hasil audit yang cukup lengkap. Apa saja yang harus diperbaiki dan sesuai dengan standar SEO yang disarankan. Oke, sekarang aku mau lanjut ke soal nomor 2. Tunjukkan cara mengevaluasi sukses matrix dan mengoptimasi konten setelah diposting. Oke, kalau aku akan menggunakan di sini Rival IQ untuk lihat seperti apa postingan kita. Ini brandnya Landscape kan menggunakan Tiki, tapi sini ada kompetitornya, Jet, ganti ya. Sekarang kita ke social post dulu. Engagement rate-nya masih kecil,
Untuk Tiki AdGlance-nya itu memang aku mau taruh Tiki dulu aja. Nah, ini bisa kita lihat nih engagement rate-nya berapa, by followernya. Dan kita bisa tahu activity-nya nih. Kalau kita berpacu sama soal cara mengevaluasi matriks, mengevaluasi sukses matriks dan mengoptimasi konten setelah diposting, berarti setelah kita lihat nih, view konten yang ini apa yang sangat baiknya. Oh, ongkir, permasalahan ongkir. Jadi sukses matriksnya adalah kita bisa memaksimalkan konten itu di ongkirnya. Orang-orang mungkin menggunakan Tiki itu untuk beberapa daerah yang masih pelosok ya. Jadi misalnya dari Jakarta mau ke Kalimantan atau Sulawesi yang masih harga mahal, mungkin di sini dengan menaikkan eh, konten berupa promo, entah itu potongannya 10%, 20%, di situ akan jadi lebih engage lagi, orang akan tertarik sama brand kita. Nah, di optimasinya memang harus dipantau terus popular topicsnya, hashtagnya juga. Nah, orang-orang lebih tertariknya seperti apa postingannya di TikTok atau di YouTube. Kalau kita ganti ke Jet, ini kurang lebihnya postingan berarti kita fokus di atas jam. Ini ada terbantu ya. Orang-orang terengage di jam berapa. Kita lihat matriksnya juga. Wah, yang terbesar apa nih? Oke, di sini berarti lebih ke interactionnya ya. Berarti untuk Jet bisa dimaksimalkan untuk interaction juga salah satunya. Ini konten yang lainnya juga ada. Bayar paket COD lebih praktis pakai QRIS, cepat, mudah. Oh, sistem paymentnya berarti lebih mudah. Kita maksimalin kontennya di sini. Tuh. Ini untuk optimalisasi konten juga. Memang terbaik di jam 10 pagi untuk JNT. Eh, kita bisa lihat nah, average engagement rate per publish-nya tertinggi di sini. Bisa lebih tingkatkan lagi untuk konten-kontennya. Oke, kurang lebih ini untuk nomor 2. Nomor 3, jelaskan cara menentukan objektif kampanye untuk double date promo, brand awareness, leads, dan sebagainya. Aku di sini menggunakan ChatGPT untuk objektif kampanye ya. Ntar aku balik lagi ke soalnya. Oke, berarti kita mau nentuin apa nih? Karena ini brandnya adalah ekspedisi, aku akan fokus di satu brand dulu aja. Oke, berarti aku akan menggunakan JNT salah satunya. Aku ingin meningkatkan awareness sama traffic ya, berarti. Indikator suksesnya ada reach, impression, engagement rate. Ini ada objektif campaign-nya yang tertera. Mendorong pembelian, mendorong transaksinya tuh orang tetap sebisa mungkin mengarahkan shipping itu menggunakan tetap di JNT. Nah, kalau untuk konsep double date promonya adalah memang sifatnya agresif dan sikat ya. Fokusnya itu kepada sales boost. Nah, sebisa mungkin di JNT conversion ini volume penjualan dan promo waktu terbatas mungkin waktu terbatas dalam waktu 3 hari di eh, kita ambil contoh di tanggal ini Oktober ya sudah tanggal 22. Kita ambil contoh berarti di tanggal 11 November 11 11 11 nanti untuk sales boost conversionnya itu adalah dengan potongan berupa 30% untuk seluruh area. Nah, untuk awareness eh
Untuk awareness-nya, brand visibility itu ramai belanja agar lebih terlihat, berarti tetap bisa juga menggunakan siap-siap guys, ada promo berupa potongan untuk seluruh area kembali. Nah, untuk loyalty, pelanggan lama untuk kembali beli, misalnya tetap percaya dengan brand JNT ini, bisa kita jabarkan nih. Misalnya, eh, shipping kita mempunyai sistem keamanan terbaru di mana box ini mempunyai sistem two-step verification, misalnya seperti itu. Punya gembok dua yang sangat tidak bisa ditembus. Dan juga pada saat proses shipping, pada proses sortir, di situ diawasi dengan kamera yang cukup banyak. Jadi paketmu aman, sampai ke rumah dengan aman gitu loh. Habis itu kita bisa tentukan KPI-nya memang sebisa mungkin pastikan objek dengan sesuai panel. Nah, karena objektif satu produk ini kita abaikan. Oke. Nah, kurang lebihnya sih nomor tiga saran untuk objektif kampanye untuk double date promo itu seperti itu, brand awareness, leads, dan sebagainya. Oke, selanjutnya aku izin ke soal nomor 4. Sini tunjukkan cara memilih dua KOL atau influencer, satu makro dan satu mikro, sesuai dengan niche dan engagementnya. Hmm, bisa dibilang saat kita mencari niche shipping sama logistik sih, itu masih jarang banget. Karena niche-nya ini sedikit sulit, tapi sebisa mungkin memang kita mencari yang makro dan mikro ya untuk eh niche-nya ini shipping ya. Aku sebelumnya nyobain kalau KOL.id memang sih masih harus bikin rate card dulu, tapi kita coba lihat sini. Eh Misal kita cari top 10 KOL niche. Di sini ada bisa menggunakan KOL TikTok atau YouTube atau salah satunya malah juga LinkedIn lagi. Sini aku mencari kurang lebihnya dahulu dibantu sama ini. Kalau niche kecantikan kurang mendekati gaya hidup, kurang mendekati hiburan lain terkenal. Mungkin aku bisa niche hiburan. Hiburan pun sebenarnya bisa. Berarti ke entertainment. Oke. Sini kita bisa lihat deh kalau ID. Terus kita filter aja. Kita balik ke soalnya. Satu makro dan satu mikro ya. Nah, di sini bisa lihat nih. Mikro dulu aja. Engagementnya kita bisa tentuin nih. Mau berapa persen yang kita incar. Kita anggap mikro bisa dua deh. Gender, ini nggak apa-apa kategorinya di sini. Nah, di sini bisa kita pilih nih. Yang paling mendekati apa ya? Community, social impact, entertainment, media, lifestyle, personal interest. Sebenarnya bisa macam sih. Top KOL-nya kita bikin top 10, top 10 kayak cukup sih. Coba kita cek sini. Ini age kategori boleh, province ini boleh, karena kita shipping ya. Bisa kemana aja. Gender NCT ini, oke. Get results.
Ini tab KL-nya. Hmm. Tapi kalau kita melihat itu bisa ke langsung aja ke call.id ini. Di situ udah bisa dicari juga target kita seperti apa. Oke, ini ada nih muncul nih. Average view-nya 3 juta, engagement rate tinggi banget ya, 34. Ini termasuk yang makro, business and finance. Berarti business and finance mungkin sedikit ini. Berarti kita ke mungkin entertainment dan media di makronya engagement rate satu. Ah, ada Narji, Event Millenio, itu satu yang doang. Nah, gimana kalau kita mikro, engagement rate kurang lebih di angka 1% aja di bidangnya ada di lifestyle. Oke. Ah, banyak nih. Kita bisa ngambil ini. Rising Star nih ada Kak Yosi, Kak Hani Yolanda. Yang sebenarnya cukup tinggi ya. Bisa, ini bisa kita pilih nih di sini. Berarti kita bisa menyesuaikan dan juga cara memilih dua KOL, makro, mikro sesuai dengan dan engagement-nya. Di sini ini mikronya ya, mikro yang bisa digunain nih. Karena followersnya masih di bawah 50.000. Di mikro. Nah, dari mikro sekarang kita coba yang makro. Style dan personality. Ada El Barak. Kita bisa lihat nih. Yang sebenarnya tinggi banget. Followers growth-nya menurun, likes growth-nya naik. Ini data bisa dilihat dari sini nih guys. Salah satunya. Aduh, ini kemana nih? Jauh banget. Filter lagi. Engagement rate-nya kita misalnya mau dibikin di atas 1% sebenarnya cukup banget sih. 1,3%. Makro. Lalu kita ubah lagi. Nature dan environment, other, parenting. Kita coba di bidang entertainment dan media. Gendernya, ini other maksudnya gimana? Tetap dia ini. Age kategori berarti kita pasar targetnya yang adult sih bisa juga. Emil Mario, ini yang makro ya, bisa Kevin Milenio nih, digital creator juga, itu kurang lebih.
Untuk kurang lebihnya nomor 4 tuh bisa menggunakan KOL ID ini. Ini sih bisa lihat data-datanya. Mau gunain KOL yang sesuai sama kita, bisa kita pilih dari nano, mikro, mid-tier, makro, sampai mega. Tapi mid-tier ini jarang banget sih. Orang kadang langsung mikro, makro, atau mega. Mega tuh yang biasanya udah sampai di atas 1,5 juta. Nah, tuh lebih kelihatan jelasnya kan. Kita analyze lagi ya yang Kevin ini. Kebanyakan umur 25 sampai 34. Followers growth-nya bisa dilihat. Ya kita bisa ngira-ngira nih. Nah, di sini bisa dijelasin tuh. Mega di atas juta, makro, mid-tier, mikro, nano. Itu. Nah, nomor 5. Buat estimasi budget dan hitung perkiraan biaya per engagement dengan seorang KOL atau influencer yang ditargetkan. Si budget dan hitung perkiraan dengan seorang KOL atau influencer yang ditargetkan. Oke, di sini aku juga sedikit eh, estimasi budget. Soalnya nomor 5 itu buat estimasi budget dan hitung perkiraan biaya per engagement dengan seorang KOL atau influencer yang ditargetkan. Di sini aku menggunakan ChatGPT juga untuk penghitungannya. Di sini udah ada nih. Di sini aku eh tadi estimasi budget dan untuk dari investment yang seorang. Oke, di sini aku brandnya JNT itu memang targetnya UMKM, public dan e-commerce user. Keduanya itu nomor 3 itu adalah platform KOL-nya ya. Itu berarti menggunakan TikTok dan Instagram. Dan budgetingnya di mana sini 30 juta. Nah, di sini kita lihat nih, misalnya double date promo nih. Jumlah KOL-nya kita menggunakan nano sama, sorry, mikro sama makro ya salah satunya. TikTok untuk IG, di mana untuk red call-nya tuh sekitar, misalnya untuk satu orang 2,5, nah yang di makro 7 juta. Bisa digunakan dengan edukasi promo, storytelling, dorong awareness besar. 8% engagement rate-nya, bisa 5% engagement rate-nya yang di mikro, nah yang makro engagement-nya 4%. Nah, bisa kita breakdown ya. Di sini mikro kita gunakan 4 KOL, jadi masing-masing budgetnya 2,5, jadi 2,5 kali 4, 10 juta. Sedangkan makronya ini 7, 1. Production boosting and contingency itu 25%, di total 8 juta. Commission rate per KOL, oke. Nah, estimasi engagement per reach-nya di sini bisa dilihat ya. Untuk yang mikro, misalnya total follower 240 ribu, 6%. Estimation engagement 14 ribu misalnya per engagement itu dihargain berapa. Dia ada berapa harganya, estimasi reach-nya itu jadi sampai 120 ribu. Rata-rata cost per engagement-nya itu 30 juta, berarti dibagi total semuanya itu 28 ribu, harganya jadi 1.000 per engagement. Itu caranya. Nah, jadi nanti bisa kita lihat, bisa kita bikin juga tuh strategi konten KOL-nya, kita briefing juga tuh, misalnya storytelling dulu, promo showcase, user generated, e-commerce, gitu. Sesuai sama yang kita kelompokku buat. Briefingnya nanti ya mungkin akan lebih ke seperti ini contohnya.
Dua kali TikTok, main time, sampai budgetnya. Nah, gitu kurang lebihnya. Membangun awareness, oke, oke. Oke, mungkin sekian dari aku. eh untuk brand challenge dua kali ini, sebelumnya mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam penjelasan atau pengucapan kata. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi. Terima kasih. Sharing.